istighfar. Ternyata istighfar itu bukan hanya untuk mendapatkan maghfirah, ampunan, tetapi ada banyak keutamaan-keutamaan yang lain yang akan didapat kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini insyaallah saya akan sampaikan lebih kurang 10 poin ya, keutamaan dari istighfar. Keutamaan istighfar yang pertama tentu mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 110, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Yang bermaksud, siapa yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, maksiat, au yadhlim nafsahu, atau dia menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya ini juga perbuatan maksiat, karena setiap maksiat yang kita lakukan hakikatnya kita menzalimi diri kita sendiri. Maka yang paling banyak menzalimi diri kita bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Setiap kita melakukan maksiat siang malam, itu kita sedang menzalimi diri sendiri. Summa yastaghfirillah, kemudian setelah itu dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah. Apa ganjarannya? Yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan mendapati Allah sebagai Rabb yang maha pengampun lagi maha mengasihi. Artinya apa? Kalau ada orang yang beristighfar kepada Allah setelah dia melakukan maksiat, maka Allah akan beri dia ampunan, karena Allah itu Rabb yang maha pengampun ya. Dalam hadithul qudsi Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu berbuat dosa siang dan malam. Allah tahu bahwa kita banyak buat maksiat, siang dan malam kita buat dosa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a, sedangkan aku ini Tuhanmu yang maha pengampun seluruh dosa. Maka fastaghfiruni, beristighfarlah kamu kepadaku, aghfir lakum, niscaya aku akan ampunkan kamu ya. Maka keutamaan istighfar yang pertama, dosa-dosa kita akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, yang kedua, apa keutamaan istighfar yang kedua? Keutamaan istighfar yang kedua, al-istighfaru yunaqqil qalba wa yutahhiruhu. Istighfar itu mensucikan hati kita. Istighfar itu membersihkan hati kita. Jadi semakin kita banyak beristighfar kepada Allah, hati kita semakin suci, semakin bersih, semakin lembut, semakin baik ya. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'atan, apabila dia melakukan satu dosa ya, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan ada satu nokta hitam di dalam hatinya. Nabi itu kan mengatakan, kita lahir ke dunia ini seperti kertas putih, bersih. Maka apabila seorang hamba melakukan satu dosa, nukitat nuqtatun sauda, maka akan ada satu nokta hitam. Ibarat kertas yang putih seperti ini, kemudian dibuat titik-titik hitam. Setiap satu dosa akan muncul satu titik hitam ya. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Tapi kalau dia beristighfar, kata Nabi ya, maka nokta hitam tadi, titik-titik yang hitam tadi itu akan dibersihkan. Nah, artinya apa? Kalau seseorang yang berdosa beristighfar kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan bersihkan hatinya, Allah akan sucikan hatinya. Wa in ada zida fiha, tapi kalau dia ulang dosa itu, buat dosa tidak beristighfar, buat dosa tidak beristighfar, buat dosa tambah-tambah lagi,
maka noktah-noktah hitam itu pun bertambah, semakin bertambah, sehingga memenuhi hatinya, hitam seluruh hatinya. Itulah maksud ayat Allah di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Apa maksud rana ala qulubihim? Maksudnya, kata Nabi, hatinya itu sudah dipenuhi titik-titik hitam tadi. Tidak ada celah lagi pada hatinya, melainkan semua sudah hitam. Kenapa? Buat dosa tidak istighfar, buat dosa tidak istighfar, buat dosa tidak istighfar. Manusia ini, kita sebagai manusia tidak pernah luput dari dosa. Bahkan ahli syurga itu pun bukan berarti orang yang tidak pernah buat dosa. Ahli syurga pernah buat dosa, tapi setelah mereka melakukan dosa, fastaghfaru lidzunubihim, mereka minta ampun kepada Allah Ta'ala, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istighfar itu bisa membersihkan hati kita dari noda-noda hitam, kotoran-kotoran yang hitam yang menempel pada hati kita disebabkan oleh maksiat dan dosa yang kita lakukan, ya. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati mereka menjadi rana, rana itu hitam seluruhnya, ma kanu yaksibun, disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Maka para ulama mengatakan, inna dzunuba tusawwidul qalba, sesungguhnya dosa itu menghitamkan hati. Wala yazalul abdu kullama aznaba dzamban zadatiz zulmah wa 'azama siwat fi qalbihi. Dan apabila seorang hamba melakukan dosa dan dia terus-menerus melakukannya, maka hitam dalam hatinya itu semakin bertambah. Fa amma idza badira ba'da dzambi bitaubah wal istighfar, tapi kalau setelah dia melakukan dosa itu segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah, naqiya qalbuhu, maka hatinya yang kotor tadi akan menjadi suci, akan menjadi bersih. Maka fadilat istighfar yang kedua, istighfar itu membersihkan hati, mensucikan hati, bahkan melembutkan hati kita, insya-Allah taala, ya. Baik, kita lihat fadilat istighfar yang ketiga, ya. Fadilat istighfar yang ketiga ialah nanti pada hari kiamat dia akan bergembira ketika menyaksikan catatan amal perbuatannya, ya. Nanti setelah kita dibangkitkan dari kubur, Allah akan menyerahkan rekod perjalanan hidup kita, catatan amal perbuatan sepanjang hayat kita. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Saat kita dibangkitkan dari kubur, Allah menyerahkan kitab, dibuka kepada kita. Allah mengatakan, Iqra' kitabak, bacalah catatan amal perbuatan kamu ini. Cukuplah kamu yang menghisap dirimu hari ini. Artinya apa? Saat nanti kita menyaksikan catatan amal perbuatan itu, kita sudah tahu di mana tempat kita, ya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Nanti ada orang yang diserahkan catatan amal perbuatannya dari sebelah kanan. Saat dia menerima itu begitu gembira, sampai-sampai dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah, baca nih catatan amal perbuatanku ini. Analoginya begini Bapak Ibu sekalian, kalau seorang pelajar dapat nilai bagus, bangga nggak dia? Bangga, pengen ditunjuk sama kawan-kawannya, nih nilai saya bagus nih, A semua nih, B tak ada, A semua, bangga kita, PD menunjukkannya kepada orang. Tetapi wa amma man utiya kitabahu bishimalih, tapi kalau catatan amal perbuatannya didatangkan dari sebelah kiri,
Apa dia kata? Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiah. Alangkah celakanya aku, seandainya kitab ini tidak usah diserahkan kepadaku. Malu dia melihat catatan amal perbuatan dia. Jangankan orang, dia sendiri malu melihatnya. Di dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan, ada nanti orang yang begitu heran ketika menyaksikan catatan amal perbuatan itu. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, mulai yang kecil sampai yang besar ada di situ. Mungkin dia sudah lupa. Kita kalau ditanya, apa yang kita lakukan seminggu lepas, masih ingat tak? Kita dah lupa. Sebahagian ada kita ingat, momen-momen besarnya mungkin kita ingat, tapi banyak perkara yang kita lakukan seminggu lepas kita dah lupa sekarang. Apalagi ditanya setahun lepas, 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, kita dah lupa dulu pernah kita ambil buah orang masa kecil-kecil kan, dah lupa. Tapi di catatan Allah itu tidak ada yang hilang. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, kitab apa ini? Ya, dia mengatakan, mali hadal kitab. Kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil dan yang besar semua ada di sini. Kita sudah lupa pernah melakukan itu. Maka saat dilihat kitab itu nanti terheran-heran. Ya Allah, rupanya masih dicatat di sini. Kita sudah lupa. Di catatan Allah tak pernah lupa. Maka Nabi mengatakan, kalau kita ingin gembira saat menerima raport kehidupan kita itu nanti, rekod kehidupan kita nanti, catatan amal perbuatan kita itu, perbanyaklah istighfar. Maka keutamaan istighfar yang ketiga, orang yang banyak beristighfar, dia akan bergembira saat menerima catatan amal perbuatannya. Kata Nabi SAW dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Sungguh beruntunglah orang yang mendapati catatan atau lembaran-lembaran catatan amal perbuatannya istighfaran kathiran, istighfar yang banyak. Beruntunglah dia. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu. Siapa yang ingin lembaran-lembaran catatan amal perbuatannya nanti menggembirakan dia, falyukthir fiha minal istighfar, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Maka orang yang semasa hidupnya banyak beristighfar kepada Allah, ketika nanti dia menerima catatan amal perbuatan itu, dia akan bergembira melihatnya. Kenapa? Karena dipenuhi dengan amal-amal kebaikan, walaupun ada dosa sebelum, tapi sudah dipadam, sudah ditutup, sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak bergembira kalau menemui catatan amal perbuatannya, dosa-dosanya telah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Seterusnya, keutamaan istighfar yang keempat. Al-istighfaru sababun lin najati min azabin nar. Istighfar itu sebab kita selamat dari azab api neraka. Ya. Istighfar menjadi sebab selamat dari azab api neraka. Diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian wanita. Perempuan secara khusus Allah mention perempuan. Tasaddaqna wa akthirna al-istighfar. Perbanyaklah bersedekah dan perbanyak beristighfar. Ya. Wahai para wanita, perbanyaklah bersedekah dan perbanyak beristighfar. Ya. Kenapa? Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena saya melihat, kata Nabi, kalian paling banyak di dalam api neraka. Hadis Nabi ini menyatakan, kalau kalian tidak ingin masuk ke dalam neraka,
maka perbanyaklah dua amalan. Satu sedekah, yang kedua istighfar. Maka berdasarkan hadis Nabi ini, istighfar itu sababun lin najati min azabin nar, menjadi sebab Allah selamatkan dari azab api neraka. Walaupun dalam hadis ini Nabi menyebut perempuan, bukan berarti kita laki-laki kepedean. Kita laki-laki pun harus banyak beristighfar. Maka dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, ada seorang yang bernama Ibnu Jud'an, kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin." Dulu Ibnu Jud'an ni pada masa jahiliyah, dia suka menghubungkan silaturahmi dan suka memberi makan orang miskin. Jadi mulai dari zaman jahiliyah, Ibnu Jud'an ni seorang yang baik, suka menjalin silaturahmi dan suka memberi makan orang miskin. Maka Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Fahal dzalika nafi'uhu?" Apakah perbuatan yang dia lakukan itu memberi manfaat kepada dia? Nabi mengatakan, qala la yanfa'uhu. Nabi mengatakan itu tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Karena setiap hari dia tidak beristighfar. Semestinya Nabi mengatakan tiap hari dia mesti beristighfar, membaca istighfar, rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Rabbighfir li khati'ati yawmiddin. Ya Allah, ampunkanlah kesalahan-kesalahanku yaumaddin, pada hari pembalasan nanti. Maksudnya pada hari kiamat, ya. Maka istighfar itu keutamaannya yang keempat adalah Allah Ta'ala akan selamatkan dari azab api neraka, ya. Yang kelima, al-istighfaru sababun li rahmatillahi fid dunya wal akhirah. Istighfar itu menjadi sebab Allah memberikan rahmat di dunia dan di akhirat. Ya, orang yang banyak beristighfar akan dikaruniakan Allah rahmat dalam hidupnya, akan dikaruniakan Allah kasih sayang dalam hidupnya. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran menceritakan kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah Ta'ala kepada kaum Samud. Kaum Samud ini kaum yang kuat tapi sangat bandel, ya. Sekarang peninggalan kaum Samud ini ada di negara Yordania, ya, di negara Yordania. Seperti Petra yang ada di sana, itu menurut ahli sejarah peninggalan umat kaum Nabi Saleh. Hebatnya mereka, bukit-bukit batu itu bisa mereka pahat menjadi istana mereka. Sampai-sampai ulama tafsir mengatakan manusia pertama yang memahat di atas muka bumi ini itu umat Nabi Saleh alaihi salam. Sampai sekarang masih ada peninggalannya. Kalau dibaca sejarah, sebetulnya tempat mereka ini memanjang dari Arab Saudi sampai ke Yordania sana. Maka di Arab Saudi pun ada tempat yang disebut Madain Saleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan kaum Nabi Saleh. Kata Allah dalam surah An-Naml, "Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah." Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kenapa kalian begitu cepat melakukan keburukan sebelum melakukan kebaikan? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun." Seandainya kalian beristighfar kepada Allah, maka kalian akan dirahmati Allah. Ya. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Sekiranya kalian beristighfar kepada Allah, maka Allah akan beri kalian rahmat, akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka fakathratul istighfar, banyak beristighfar, min asbabi tanazzulir rahmah, menjadi sebab Allah menurunkan rahmat. Maka orang yang banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala akan banyak dicurahi Allah Ta'ala dengan rahmat-rahmatnya. Maka kalau kita melihat istighfar ini, sebenarnya istighfar ini bukan hanya untuk mendapat ampunan Allah,
tetapi juga untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah. Seandainya istighfar itu hanya untuk mendapat ampunan Allah, maka tak perlu Nabi beristighfar. Nabi kan dalam hadis dikatakan istighfar setiap hari bisa 70 bahkan sampai 100 kali. Nabi beristighfar setiap hari. Nabi itu orang yang maksum, tak ada dosa, tidak berdosa. Mungkin orang bertanya, kenapa Nabi mesti beristighfar? Nabi tak ada dosa, ya kan? Maka jawabannya, karena istighfar itu bukan hanya untuk mengampunkan dosa, tetapi termasuk juga untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang khusus dari Allah, ya. Maka orang-orang yang banyak beristighfar, Allah akan sayang kepada dia, Allah akan cinta kepada dia. Ketika Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah Ta'ala tidak akan berkira kepada dia. Sama halnya dengan kita, kalau sudah sayang kepada seseorang tuh tidak berkira kita memberi, ya. Kalau dia susah kita akan bantu, kalau dia kesempitan kita akan coba lapangkan, kalau dia ada masalah kita akan cari solusi, ada uang kita akan kasih. Segala-galanya mau kita beri. Kenapa? Sudah sayang. Allah Ta'ala juga begitu. Kalau Allah sudah sayang dengan hambanya, segala-galanya Allah beri, segala-galanya Allah mudahkan, tidak akan disempitkan, tidak akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mencapai itu apa? Banyaklah beristighfar. Allah itu menunggu kita beristighfar siang dan malam, ya. Allah itu menunggu kita beristighfar siang dan malam. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membuka tangannya, maksudnya Allah membuka pintu ampunannya pada waktu malam, supaya orang yang berbuat dosa waktu siang meminta ampun kepada Allah waktu malam. Dan Allah membuka pintu ampunannya pada waktu siang, supaya orang yang bermaksiat pada waktu malam meminta ampun kepada Allah pada waktu siang. Sampai bila? Hatta tadlu asyamsu min maghribiha, itu sampai nanti matahari terbit dari sebelah tempat terbenamnya. Maksudnya sampai hari kiamat atau menjelang hari kiamat. Setiap hari siang dan malam Allah menunggu kita. Maka Allah sangat gembira ketika mana ada hamba bertaubat, beristighfar kepada Allah. Sampai-sampai dalam hadis Nabi menganalogikan begini, Allah itu lebih gembira ketika ada hamba yang beristighfar daripada seorang hamba yang kehilangan unta lalu untanya ditemukan. Saya kasih analogi mudah. Misalnya bapak ibu punya mobil mewah, ya, katalah punya mobil mewah, qadarullah hilang, stres enggak tuh? Ya stres lah, apalagi belum habis kreditnya. Kalau beli cash mungkin agak lumayan ya kan? Pasti stres. 3 hari kemudian ada orang nelpon kita, Pak, ini saya ketemu mobil bapak ini terparkir di sini, bapak datanglah ambil. Gembira enggak kira-kira? Oh pasti gembira. Tadi sudah kepikiran hilanglah sekian ratus juta, habis uang ini karena mobilnya hilang. Lalu ada orang nelpon, dia ngasih tahu, Pak, mobilnya saya temukan ini, bapak jemput sekarang. Pasti kita gembira. Bahkan bisa kita akan ngasih hadiah sama dia. Mungkin kita kasih uang sama dia hadiah. Kenapa? Kita sangat gembira, bersyukur. Allah itu lebih gembira ketika ada hamba yang datang meminta ampun kepadanya daripada kita kehilangan barang yang berharga lalu kita temukan. Jadi Allah sangat senang kalau kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, kita teruskan. Keutamaan istighfar yang keenam ialah al-istighfaru sababun lidukhulil jannah. Istighfar itu menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ahli syurga itu salah satu ciri utamanya orang yang sangat banyak beristighfar kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri ahli syurga itu, kata Allah,
apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah. Kalau fahisyah ini kata para ulama, dosa yang identik dengan seksual. Ya. Dosa yang berhubung kait dengan seks. Maka zina itu Allah sebut fahisyah. Kata Allah, la taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan kamu dekati zina, karena zina itu fahisyah. Ketika Allah menyebutkan tentang umat Nabi Lut dalam Al-Quran yang melakukan tindakan homoseksual, itu Allah Ta'ala sebut perbuatan itu sebagai fahisyah. Maka semua dosa yang ada unsur seksual di situ, itu dosa fahisyah namanya. Hari ini kita berada di zaman yang serba terbuka, di handphone, di komputer dan sebagainya, banyak unsur-unsur dosa pornografi di situ. Itu semua masuk fahisyah. Ya, walladzina idza fa'alu fahisyah, apabila mereka melakukan perbuatan keji, fahisyah, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka, zakarullah, dia langsung ingat kebesaran Allah, dia ingat azab Allah, sehingga fastaghfaru lidzunubihim, dia minta ampun kepada Allah akan dosa-dosanya. Apa ganjarannya? Setelah itu Allah mengatakan, ganjaran bagi mereka adalah ulaika jazaohum maghfirah wa jannah. Ganjaran yang Allah beri kepada mereka ampunan dan syurga Allah. Maka tadi saya sebut bahwa ahli syurga itu bukan orang yang suci sejak lahir sampai mati. Mereka pernah melakukan kesalahan. Namanya kita manusia kan pernah buat salah. Mana mungkin tak pernah buat salah? Sampai-sampai Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pernah buat salah. Lisannya pernah berkata yang tak baik, matanya pasti pernah melihat yang tak baik, telinganya pasti pernah mendengar yang tak baik. Tapi setelah itu minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fasalihun, orang-orang saleh itu yukhtiun, mereka ada buat dosa. Ya, lakin yubadiruna bil istighfar, tapi mereka segera bertaubat. Jadi beda orang saleh dan tidak saleh itu, kalau orang saleh mereka buat dosa langsung segera istighfar. Kalau orang yang tidak saleh sudahlah buat dosa, setelah itu dia santai-santai seolah-olah tak ada dosa dia buat. Itu bedanya, ya. Baik. Bahkan di dalam di dalam surah Ali Imran itu Allah menjelaskan salah satu istighfar ahli syurga. Ya, dalam Ali Imran ayat 16, ya. Ayat 16 surah Ali Imran, Allah menjelaskan istighfar ahli syurga. Apa istighfar yang mereka baca? Allah Ta'ala sebut, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ini istighfar ahli syurga. Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 16. Ya, ini boleh kita amalkan. Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana dhunubana, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Ini doa baik untuk kita amalkan, karena ini secara khusus Allah Ta'ala sebut istighfar yang diucapkan oleh ahli syurga. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya, baik. Ada satu kisah dari Ibnu Abid Dunya, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, ra'aitu abi fin naumi ba'da mautihi ka'annahu fi hadiqah. Ya, setelah ayahnya meninggal, dia bermimpi melihat ayahnya. Ada orang kadang-kadang bermimpi kepada orang yang sudah meninggal, kan? Bisa ketemu, bermimpi. Dan itu memang
sesuatu yang bisa terjadi, ya, bermimpi kepada orang yang sudah meninggal. Dia melihat ayahnya dalam keadaan yang luar biasa, ya. Kemudian dia bertanya kepada ayahnya, ya, apa yang dilakukan oleh ayahnya, ya, apa yang dilakukan oleh ayahnya, dan apa ibadah yang paling afdal yang ditemui ayahnya. Maka ayahnya mengatakan, al-a'malu wajadta afdal, qala al-istighfaru ya bunayya. Dia mengatakan, wahai anakku, amalan yang paling afdal yang aku temukan itu istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita teruskan keutamaan istighfar yang ketujuh. Al-istighfaru sababun li rif'atid darajat atau li raf'atid darajat. Istighfar sebab Allah meninggikan darjat. Orang yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan tinggikan derajatnya. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yarfa'ud darajata lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla meninggikan darjat seorang hamba yang saleh di dalam syurga. Lalu dia bertanya, ya Rabbi anna li hada, wahai Tuhanku, dari mana ini? Kalau kita analogikan begini, ketika dia masuk ke dalam syurga, tempatnya di level 3 misalnya, di tingkat 3, tiba-tiba naik ke tingkat 7, tentu dia heran, sampai bertanya kepada Allah, anna li hada, dari mana ini ya Allah? Apa jawaban Allah Ta'ala? Fayaqul, maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka, ini karena istighfar anakmu untukmu. Rupanya setelah dia meninggal, dia meninggalkan anak yang saleh, dan anak yang saleh ini tak pernah berhenti mengistighfarkan dia kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam syurga Allah tiba-tiba tinggikan darajatnya. Bayangkan, kalau istighfar anak kepada ayah saja bisa mengangkat darjat anak, apalagi istighfar kita untuk diri sendiri. Kalau istighfar kita kepada orang lain saja bisa mengangkat derajatnya, apalagi mengangkat derajat diri sendiri. Maka orang yang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan semakin banyak beristighfar. Dan ini menjadi dalil bahwa kita boleh mengistighfarkan orang yang sudah meninggal. Boleh. Maka kita baca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, maafkan dia. Boleh untuk orang yang meninggal, tidak menjadi masalah, ya. Bahkan Nabi secara khusus mengatakan, istaghfiru li akhikum, istighfarlah untuk saudaramu yang sudah meninggal, tidak menjadi masalah, ya. Baik, keutamaan istighfar yang ke-8. Al-istighfaru sababun li si'atir rizqi wa nuzulil matar wa kathratil mal. Istighfar itu menjadi sebab Allah melapangkan rezeki, Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan keberkahan, bahkan Allah akan tambahkan harta dan anak-anak kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya, dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh setelah lama berdakwah kepada kaumnya, berapa lama? Allah sebut dalam Quran 950 tahun. Lama berdakwahnya saja 950 tahun, siang dan malam, dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, tapi tetap degil, tak mau beriman. Maka terakhir Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu itu Maha Pengampun. Lalu apa dikatakan Nabi Nuh kepada mereka? Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar kepada Allah, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langit. Oh, nanti kebanjiran? Bukan. Hujan itu nikmat yang sangat besar, pertanda turunnya rahmat dan rezeki yang banyak. Zaman dulu, apalagi di kawasan padang pasir, hujan itu sesuatu yang sangat mahal. Pertanian mereka tidak akan tumbuh kecuali ada
hujan. Maka kalau turun hujan itu satu rezeki yang luar biasa. Sampai kita hari ini sebenarnya begitu. Cuma banyak orang tak suka, apalagi penoreh karet, yang kerja dia motong karet. Kalau sudah hujan pening dia, hanyut getah tu kan. Tapi hujan itu sumber rezeki. Dengan turunnya hujan, tanaman-tanaman yang ada di bumi jadi subur, jadi tumbuh, hasilnya bagus dan sebagainya. Ya, maka beristighfar kepada Allah Ta'ala, Allah akan lapangkan rezeki, Allah akan datangkan sumber-sumber rezeki. Ya, bahkan Allah mengatakan wa yumdidukum bi amwal wa banin, bahkan Allah akan menambahkan hartamu dan anak-anakmu. Jadi ada riwayat mengatakan dulu setelah umat Nabi Nuh ini ingkar terhadap dakwahnya selama 40 tahun, ya, hujan tidak diturunkan dan istri-istri mereka menjadi mandul, tak bisa punya anak. Maka Nabi Nuh menyampaikan firman Allah, kalau kalian ingin hujan turun dari langit dan bertambah harta dan anak-anak kalian, maka beristighfarlah kepada Allah. Ya, maka salah satu amalan kalau kita ingin rezeki kita dilapangkan Allah, diberkahi Allah, banyakkan beristighfar. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, ya, banyak di sini tidak mesti bertambah jumlahnya, anak jadi 10, jadi 20. Kalau kita ingin anak-anak kita baik, lembut hatinya, taat diperintah, mau berbakti, rajin belajar, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dulu pernah datang beberapa orang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang luar biasa. Ada seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang rezekinya. Lalu apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Beristighfarlah kamu kepada Allah. Ada seorang lagi yang datang mengeluh tentang hartanya. Lalu Imam Hasan Al-Basri mengatakan beristighfarlah kepada Allah. Ada yang datang mengeluhkan tentang anaknya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfarlah kepada Allah. Banyak orang datang kepadanya mengeluhkan berbagai masalah, jawabannya satu, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Lalu mereka pun heran, wahai Imam, kenapa jawabannya sama? Masalah kami ini kan bermacam-macam nih. Ada masalah rezeki, ada masalah harta, ada masalah kesehatan, ada masalah anak. Jawabannya kenapa sama? Istighfar. Lalu Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah membacakan ayat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا sampai seterusnya. Jadi sampai para ulama kita mengatakan apapun masalah dalam hidupmu maka selesaikanlah dengan beristighfar. Masalah di rumah tangga, perbanyak istighfar. Masalah di pekerjaan, perbanyak istighfar. Masalah di kehidupan sosial, perbanyak istighfar. Apapun masalah dalam hidup kita, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena bisa jadi masalah itu datang karena tumpukan dosa kita terlalu banyak, ya. Baik, kita teruskan keutamaan istighfar yang berikutnya, yang ke berapa? Yang ke-8 ya, yang ke-9 ya. Yang ke-8 ya. Al-istighfaru sababun lil quwwah. Istighfar itu menjadi sebab Allah tambahkan kekuatan kita. Orang yang banyak beristighfar itu makin kuat. Setidaknya batinnya makin kuat. Bisa jadi fisiknya sudah lemah tapi jiwanya kuat. Ada orang fisiknya masih kuat tapi jiwanya lemah. Orang-orang yang banyak beristighfar itu Allah tambahkan kekuatannya. Ya, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 52, "Istaghfiru rabbakum", beristighfarlah kepada Tuhan kamu. "Tsumma tubu ilaihi", dan bertaubatlah kepadanya. "Yursilis sama 'alaikum midrara", niscaya Allah akan menurunkan hujan bagi kamu sebagai sumber rezeki.
wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambahkan kekuatan kamu. Ya, Allah akan tambahkan kekuatan kamu, sehingga mereka, kata para ulama, kanu min aqwan nas, mereka menjadi orang-orang yang paling kuat. Kenapa? Salah satu sebabnya mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang banyak beristighfar akan ditambah Allah kekuatan kepadanya, zahir dan batin. Zahirnya insya-Allah semakin kuat, batinnya juga insya-Allah semakin kuat. Maka umat Nabi Hud alaihi salam ini dalam surah Fussilat ayat 15 itu sampai mereka mendeklarasikan diri begini, man asyaddu minna quwwah, siapa orang yang lebih kuat dari kami? Ya, mereka mendeklarasikan diri bahwa mereka lah orang-orang yang paling kuat. Apa kunci kekuatan mereka? Istighfar. Maka orang yang banyak beristighfar kepada Allah, Allah akan tambah kekuatan pada dirinya. Ya, baik. Yang ke-9 ya, al-istighfaru sababun litafrijil humumi wal kurbat. Istighfar itu sebab Allah Ta'ala akan menghurai segala masalah kita, kesedihan kita, duka cita kita, masalah-masalah dalam hidup kita. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan dirinya dengan istighfar. Kalau disebut melazimkan diri, setiap hari dia beristighfar. Ya, ja'alallahu min kulli dhikin makhraja, maka Allah Ta'ala akan menjadikan jalan keluar bagi dia dari setiap kesulitan hidupnya. Setiap ada kesempitan dalam hidupnya, Allah Ta'ala beri dia makhraja, Allah beri dia jalan keluar. Wa min kulli hammin farja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah bukan sekedar menghilangkan duka citanya, bukan sekedar Allah lapangkan kesempitannya, tapi juga Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada masanya kita dalam hidup ini down, bersedih, karena mungkin keadaan kita, karena mungkin ada masalah, karena mungkin ada musibah. Bagaimana cara supaya kesedihan ini hilang, duka cita ini hilang? Banyak-banyaklah beristighfar. Nabi mengatakan, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja wa min kulli hammin farja. Ya, maka insyaallah akan selamat dari situ. Baik, seterusnya yang terakhir, yang ke-10 ya. Al-istighfaru sababun lidaf'il adab. Istighfar itu menjadi sebab Allah jauhkan azab. Kalau di suatu tempat, di suatu negeri itu banyak beristighfar kepada Allah, Allah tidak akan turunkan azab ke situ. Kalau di rumah kita banyak beristighfar, maka insya Allah tak banyak masalah di rumah kita. Kalau di kampung kita banyak beristighfar, maka insya Allah tak akan banyak masalah di situ, tak akan turun azab Allah. Kalau di negeri kita ini banyak istighfar, maka azab Allah tidak akan turun di sini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mungkin mengazab mereka sedangkan engkau ada di antara mereka. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tidak akan mengazab mereka wa hum yastaghfirun, kalau mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita banyak beristighfar, bala, bencana dan sebagainya, insya Allah akan dijauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terakhir, ada 3 waktu terbaik beristighfar. Ya, 3 waktu terbaik beristighfar. Yang pertama kapan? Setelah kita melakukan dosa. Maka setelah melakukan dosa, segeralah beristighfar, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surah Ali Imran dan ayat-ayat yang lain. Yang kedua, waktu terbaik beristighfar kapan? Pada waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Sekitar 30 atau 15 menit sebelum subuh. Maka kalau tuan-tuan, ibu-ibu bangun sebelum subuh, solat tahajud, kita biasa bangun jam 4.
Setelah itu kita solat tahajud. Masih bersisa waktu, katakanlah 15 menit sebelum subuh. Gunakanlah 15 menit itu untuk beristighfar kepada Allah. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut ahli syurga, itu Allah sebut secara khusus salah satu ciri mereka, wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Ketika anak-anak Nabi Yakub hendak beristighfar, hendak meminta ampun kepada Allah, datang mereka kepada Nabi Yakub mengatakan, wahai ayah kami, tolong minta ampunkan dosa-dosa kami kepada Allah. Apa jawaban Nabi Yakub? Saufa astaghfiru lakum rabbi. Nanti aku akan istighfarkan kalian kepada Tuhanku. Para ulama mengatakan, kenapa Nabi Yakub mengatakan nanti, tidak langsung diistighfarkan kepada Allah? Karena Nabi Yakub ingin menunggu waktu sahur. Itu waktu terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, waktu terbaik beristighfar itu kapan? Setelah kita melakukan ketaatan. Maka setelah solat dianjurkan kita istighfar. Mungkin orang bertanya, kenapa beristighfar setelah solat? Bukankah kita baru melakukan amal kebaikan? Iya, tapi ketika kita melakukan amal kebaikan itu tidak luput dari kekurangan. Allahu Akbar. Sarapan apa yang nanti yang tersedia ya? Katanya dalam fikirannya. Nanti nak makan apa? Nanti nak pergi ke mana? Nanti nak pergi ke pasar? Nanti nak beli apa? Berjalan di fikirannya, tak khusyuk. Maka setelah kita melakukan ketaatan pun, itu sangat dianjurkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Termasuk setelah melaksanakan ibadah haji, itu sangat dianjurkan banyak beristighfar. Orang mikirkan baru melaksanakan ibadah haji. Iya, tapi waktu haji kan banyak selfie-selfie sekarang. Wukuf di Arafah buat live. Yang asalnya ikhlas jadi kurang keikhlasannya. Ya, baik, mungkin itu saja kuliah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang baik dari Allah, segala yang kurang dari saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia? Yang mana tu? Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada dalam surah Ali Imran ada. Kalau di Ali Imran ayat 17, tidak silap saya. Yang mana?